Halo semuanya, kembali lagi di Review Amsop Study. Dan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan The Rich Young Man. Pelajaran kali ini berdasarkan Matius 19 ayat 16 sampai ayat 20. Pemuda yang kaya ini adalah pimpinan Israel atau ahli hukum Israel yang datang kepada Tuhan Yesus yang menanyakan apa hal yang baik yang saya harus lakukan untuk mendapatkan eternal life. Lalu Tuhan Yesus menjawab, keep commandments. Lalu ruler ini bertanya, yang mana atau bahasa Inggrisnya which di ayat 18. Nah, pertanyaannya harus dijawab adalah, kenapa ruler ini bilang yang mana? Pertanyaan yang mana ini berdasarkan dari jawaban Tuhan Yesus keep commandments atas pertanyaan pertama yang dia tanya. Dan kita tahu bahwa commandments ini adalah 10 hukum. Jadi yang mana dari 10 hukum? Karena kita tahu bahwa dia adalah ruler atau ahli hukum. Sudah pasti dia tahu hukum. Jadi dengan menjawab yang mana atau bertanya yang mana, dia menanyakan yang mana selain 10 hukum yang saya sudah keep, yang belum saya keep. Jadi, yang mana ini, dia menunjukkan bahwa dirinya tidak tahu selain yang dia sudah tahu, yaitu 10 hukum. Nah, mari kita ringkaskan lagi cerita di Matius 19 ini. Jadi, kita tahu bahwa ruler ini bertanya, apa hal yang baik yang saya harus lakukan untuk mendapatkan eternal life? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kamu harus keep commandments. Dan kita tahu bahwa ruler atau orang-orang Yahudi, ahli hukum Yahudi ini sudah pasti tahu akan commandments atau 10 hukum. Lalu ruler ini bertanya, yang mana? Lalu Tuhan cuplik 10 hukum. Di ayat 18, jangan membunuh, jangan commit adultery, jangan mencuri. Lalu dia bilang, bukankah saya sudah memelihara 10 hukum ini? Artinya ketika dia menjawab seperti itu, dia itu sudah tahu kalau dia sudah dapat eternal life. Atau dia sudah tahu kalau kamu mau mendapatkan eternal life, kamu harus pelihara 10 hukum. Jadi waktu dia bertanya, dia itu mau konfirmasi bahwa dia benar-benar sudah mendapatkan eternal life. Yang dia tahu dia sudah dapat eternal life karena dia sudah menuruti 10 hukum. Tetapi jawaban Tuhan Yesus malah keep commandment waktu pertanyaannya yang pertama. Jawaban Tuhan Yesus keep commandments itu menunjukkan bahwa seakan-akan dia tidak keep commandments. Makanya ruler ini bertanya yang mana? Apakah ada yang lain yang selain yang saya sudah tahu, saya sudah bikin, itu belum saya bikin? Lalu Tuhan Yesus cuplik 10 hukum dan dia katakan saya sudah pelihara 10 hukum. Dan ruler ini bertanya, mungkin ada yang kurang yang belum saya pelihara. Itulah alur ceritanya. Jadi dengan dia bertanya, karena dia pikir dia sudah dapat eternal life karena dia sudah keep commandments. Bilanglah dia tidak yakin dia dapat eternal life. Lalu Yesus bilang, keep commandments. Dia tidak akan bilang yang mana. Karena dia tidak bikin 10 hukumnya. Dengan orang ini bilang yang mana, artinya dia sudah bikin 10 hukum, makanya memangnya ada dari 10 hukum yang tidak saya buat. Atau ada hukum yang lain yang belum saya buat. Jadi pertanyaan yang mana ini adalah berdasarkan yang dia sudah tahu, dia sudah pelihara semua. Dan dia sudah tahu bahwa 10 hukum harus dituruti sebagai syarat untuk mendapatkan eternal life. Ketika Tuhan jawab, keep commandments, dia tanya yang mana? Itu berdasarkan dari yang dia sudah tahu. Atau dia tanya, apakah ada yang lain yang selain yang dari yang saya sudah tahu? Itulah penjelasan dari yang mana yang ditanyakan oleh rich young man. Nah, sekarang kita mau masuk menjelaskan kenapa dia bilang good master. Jadi sebelum dia tanyakan apa hal yang baik yang harus saya lakukan untuk mendapatkan eternal life, rich young man ini memanggil Tuhan Yesus sebagai good master.
Nah, apa sih artinya waktu dia bilang good master? Jadi waktu rich young man ini atau rich young ruler ini memanggil Tuhan Yesus good master, artinya dia mensatutarafkan dirinya dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya tahu bahwa rich young man ini sedang mensatutarafkan? Karena Tuhan Yesus bilang di ayat 17 bahwa tidak ada yang good selain satu, yaitu God. Artinya Tuhan Yesus mau bilang bahwa dia tidak good. Yesus sedang mau tegur rich young man ini atau ruler ini bahwa Yesus itu sebenarnya tidak setara dengan orang ini. Yang dia pikir dia itu sedang mau melakukan validasi apakah dia dapat eternal life dengan sesama dia. Dia tidak tahu bahwa dia sedang bicara dengan satu God yang good itu. Dia sedang tidak bicara dengan good master Israel lainnya. Itu berbeda. Sekarang mari kita baca 1 John 5 ayat 11. Dikatakan bahwa God memberikan kepada kita eternal life, dan kehidupan kekal ini, eternal life ini ada di dalam anaknya. Kita tahu bahwa eternal life ini bisa ada di dalam anak dengan cara Tuhan Yesus dibegotten, atau eternal life itu bisa ada karena Tuhan Yesus adalah anak God. Dan itu sesuai dengan John 5 ayat 26. Jadi dengan kata lain, ketika ruler ini bertanya kepada Tuhan Yesus di Matius 19, ruler ini sedang berbicara atau bertanya dengan yang punya eternal life. Lalu, dia dengan bicara good master, ruler ini dia mau setarakan dirinya dengan Tuhan Yesus yang punya eternal life. Dengan dia mau setarakan dirinya dengan Tuhan Yesus, sebenarnya dia tidak punya Tuhan Yesus atau anak di dalam dirinya. Karena sebenarnya anak tidak setara dengan dia. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang bicara dengan one yang good. Dan kita tahu one yang good ini berbicara tentang God in nature, bukan God in personality. Jadi dengan dia bilang good master, dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan Yesus. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus punya keilahian, karena dia cuma menganggap Tuhan Yesus good master dari Galilea, sama seperti good master yang lain dari Israel. Jadi ketika dibilang hanya satu yang good, yaitu adalah God, ini bicara tentang nature ilahi yang dimiliki oleh Bapa dan Anak, bukan bicara tentang satu God personality. Karena kalau personality artinya hanya satu yang good antara Bapa dan Anak. Artinya kalau Bapa good, Anak tidak good. Kalau Anak good, Bapa tidak good. Artinya ketika bicara hanya satu yang good yaitu God, ini bicara tentang God in nature. Dan nature God ini dimiliki oleh Bapa dan Anak. Jadi waktu ruler ini bilang good master, ini bukan mengacu kepada satu God yang good. Kenapa kita tahu itu? Karena Tuhan Yesus bilang hanya satu yang good, yaitu God. Artinya ruler ini bilang yang good lebih dari satu. Artinya dia bilang Tuhan Yesus ini bukan the only one yang good. Atau dia sedang bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anak God. Karena waktu dia bilang good kepada Tuhan Yesus, dia sedang mensatutarafkan dirinya dengan Yesus. Jadi waktu dia bicara dengan Tuhan Yesus, dia pikir dia hanya sedang tukar pikiran. Sama seperti dia sedang tukar pikiran dengan Master Israel lainnya yang di Israel. Atau sedang tukar pikiran dengan sesamanya yang pintar. Padahal dia sedang bicara dengan pencipta. The only one yang good, yaitu the good shepherd, yaitu the Son of God. Kalau dia tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God, bagaimana dia bisa memiliki eternal life? Artinya kalau dia tidak mengakui Yesus adalah the Son of God, dan yang memiliki eternal life hanya ketika ada anak di dalam dirinya, artinya the ruler ini tidak memiliki the eternal life. Dan sekarang mari kita baca John 5 ayat 39-40. Ya, banyak orang yang cari eternal life di luar Tuhan Yesus.
Padahal di 1 John 5 ayat 11-12, eternal life itu ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya di ayat 40 dikatakan, kamu tidak mau datang ke saya untuk kamu dapat eternal life. Jadi rich young ruler ini tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Son of God dengan bilang, good master. Jadi walaupun dia bilang good master, dia tidak mau akui keilahiannya Tuhan Yesus sebagai one God yang sama-sama nature-nya sama dengan Bapa. Atau tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Son of God kalau tidak mau mengakui keilahiannya Tuhan Yesus. Dan kita ulangi lagi, kalau kita tidak mau akui Tuhan Yesus sebagai the Son of God, kamu tidak akan dapat eternal life. Kalau kita bilang Tuhan Yesus adalah anak peranan, kita tidak akan bisa dapat eternal life. Karena hanya yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Son of God harus ada dalam kita, itulah yang memiliki eternal life. Karena eternal life itu ada di dalam Tuhan Yesus, yang harus dicari di dalam Tuhan Yesus, bukan di luar Tuhan Yesus. Jadi ketika ruler ini bertanya, yang mana? Ketika Tuhan jawab, keep commandment. Apakah ada yang selain yang saya sudah keep, yang saya belum tahu? Dan ruler ini tidak tahu bahwa Yesus adalah anak God. Karena coba untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan Yesus dengan bilang, good master. Jadi biarlah dari pelajaran rich young ruler, kita bisa belajar untuk reason firman Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa belajar bahwa jangan sampai kita tidak mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Son of God yang di dalamnya ada eternal life yang kita harus percaya. Dan biarlah pelajaran ini bisa menguatkan iman kita dan lebih kita mencintai firman Tuhan dan kebenaran untuk kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.